Tempatnya memang di kota Houston. Saat dulu ketika pendaratan ke bulan dikontrol itu dari Houston. Itu adalah markas besar NASA sampai hari ini. Semua para astronot itu dilatih di kota Houston tersebut. Hanya itu saja. Ya, ingin kami sampaikan apa? Jangan kita pikir ketika ada kota besar berarti mengangkat hiburan lo di sini. Bahkan di Amerika Serikat sendiri ada kota yang sungguh sangat, bahasanya apa, membosankan. Ini ayahku telah membiayaiku, tidak ada hutang dalam hidupku. Hoya ija ija, hoya tro ija. Syukuri hidup kalian di sini, adik-adikku yang kalian kuliah hari ini. Ibunda ayah kita membiayai dengan air mata mereka, keringat mereka, memberikan kita kebebasan hidup yang luar biasa. Konvensional balik lagi ke Aceh. Tidak, yang saya dengar di sini tidak. Tolong dipotong ini sebentar, bahwa saya tanya sekali lagi, atas nama masyarakat Lok Sumawe boleh tidak saya katakan ini? Boleh, boleh. Ini masyarakat Lok Sumawe sendiri yang bilang. Boleh tidak atas nama masyarakat Lok Sumawe kita katakan, boleh tidak bank konvensional balik lagi ke Aceh dengan cara merubah kanun itu supaya memudahkan bank ribawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'd. Kehormatan kami dan kemuliaan serta rahmat daripada Allah semoga tercurahkan kepada seluruh para jamaah yang berhadir di masjid ini, atau yang ingin berhadir tapi berhalangan, atau mungkin juga belum sempat berhadir, atau mungkin yang menjadi calon jamaah masjid ke depan insyaallah. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, abu-abu, tengku-tengku, gure-gure kamu yang dimuliakan Allah, urunci kamu, adun-adun, ado-ado, mimi dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah. Bapak PJ, Bapak Dandim, kemudian kepada Tengku Imum, Rakan Ulun Tuan, Tengku Abdul Halim, kemudian Nadroh dari Lok Sukun Cilong, Gureng Tanyo, ya, kemudian kepada Tengku Imam Syekh Masjid At-Taqwa Palu yang dimuliakan Allah, dan juga kepada pengurus SMS yang luar biasa. Ini sudah milad yang ke-9 tahun, Masya Allah ya. Saya mengapresiasi, kami sendiri mengapresiasi luar biasa atas istiqomahnya pengurus SMS dalam menjalankan sedikit daripada beban dakwah ini. Memulai itu mudah, mensyiarkan itu mudah, tapi melaksanakan kelanjutannya secara kontinuitas itu sulit sekali. Alhamdulillah, justru ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh SMS ya. Ada ikut serta dengan para umara. Begitu juga ada, saya dengarkan ini baru kali ini ada di mungkin di seluruh Aceh, baru di sini ada undian apa? Undian umrah. Ya. Undian untuk mendapatkan umrah atau haji ya.
Tadi ini adalah merupakan inisiatif baik dari kebaikan hati Bapak Dandim. Ya, beliau ceritakan sendiri kepada saya bagaimana beliau menginisiasi ini dan dari mana sumber dananya. Yang jelas bukan hasil korupsi. Ya, beliau pertegas, ya, bukan dari hasil yang tidak benar, karena dipakai untuk beribadah kepada Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi adalah dari uji iman beliau. Ya, uji iman beliau, ya, artinya bahwa beliau yakin kepada Allah atas suatu hal yang baik. Di situ beliau melihat betul-betul Allah membukakan pintu bagi beliau, memudahkannya. Cuma pesan saya tadi kepada beliau adalah, dan kepada semua, kalau memang belum haji, berikan tiket haji, karena kewajiban haji adalah yang pertama baginya. Mudah-mudahan yang dapat nanti belum haji dapat tiket haji, dapat porsi haji, ya, ketika mendapatkan undian nanti. Dan begitu juga kalau sudah pernah haji, maka dia dapat umrah untuk kembali ke Baitullah Al-Haram untuk menunaikan rasa rindu yang telah lama mungkin. Nah, ini mungkin untuk diperhatikan bersama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tunggu-tunggu Syedaralun Ban Mendung. Topik pada subuh yang berbahagia ini kami diminta untuk membawakan sedikit pelajaran ibrah dari perjalanan dakwah kami selama bulan suci Ramadan, ya, di dua negara, yaitu di Amerika Serikat dan juga di Kanada. Memang ini bagus untuk kami sampaikan untuk menjadi sedikit pemahaman kita bagaimana melihat kondisi kita di negeri kita dan juga bagaimana melihat kondisi di negeri orang. Apa yang baik dari negeri orang, apa yang tidak baik dari negeri orang, apa yang hebat dari negeri kita istimewa, biar kita paham. Jadi setelah kita banding-bandingkan, artinya ada sedikit pengalaman, kita bisa melihat bagaimana, oh rupanya ada keistimewaan yang luar biasa kita miliki, atau kekurangan mungkin yang mungkin juga banyak yang kita miliki. Bapak Ibu Syedaralun yang dimuliakan Allah, kami mendapatkan kesempatan untuk berdakwah, ya, untuk melakukan safari bulan suci Ramadan di Amerika Serikat atas undangan daripada HMI North America, undangan daripada HMI cabang Amerika Serikat dan juga Kanada. Yang ini sebenarnya sudah diprogramkan dari tahun 2020, tapi karena terjadi Covid tertunda. Alhamdulillah terlaksana pada tahun ini, pada Ramadan yang lepas. Kemudian alhamdulillah sedikit kisah awal perjalanan kami, bahwa kami berangkat dari Aceh 2 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan, pada hari Selasa. Kemudian kami berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ke Tokyo, dari Tokyo ke Houston. Yang akan kami kunjungi dalam perjalanan tersebut adalah, itu ada sekitar 10 state. 10 state itu adalah bahasa kita seperti 10 provinsi. Tapi karena negara Amerika adalah negara dia ada negara bagian, bukan provinsi, ya, maka dikatakan dengan state. Kami diundang untuk pergi mengunjungi wilayah East Coast, yaitu wilayah pantai timur benua Amerika. Jadi mulai dari perbatasan Meksiko, yaitu Texas, Houston, berakhir nantinya ke perbatasan di Kanada, yaitu kota Boston dan New Hampshire. Jadi perjalanan kami dari Jakarta menuju ke Tokyo itu 7 jam terbang saja. Kemudian transit sebentar, kami sampai di Tokyo itu jam 4 lewat sore hari, sholat zuhur dan asar jamaah takhir. Lalu kemudian dari Tokyo setelah transit menuju langsung ke Houston, Texas, itu 12 jam perjalanan Samudra Pasifik tanpa transit. Sampai di Houston itu adalah hari Selasa, itu juga jam 3 siang.
Urotot oleh lo wow ikut. Ya. Jadi kami sudah solat zuhur dan asar selesai di Tokyo, tapi sampai ke sana mentang luhur urotot. Ya subhanallah ya. Apa hukumnya solat zuhur dan asar pada saat itu? Nyamu hukum fikah lo ya. Nyamu hukum fikah. Nah, biar ulang semayang lo ya. Nah, baik. Saudaraku di Texas ya. Kita mungkin dengar menyebutkan Texas itu adalah apa arti Texas? Cowboy ya. Kemudian ya macam-macam dong ya. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Ya. Saya minta daripada jamaah di sana, saya mau beli perlek kena so 3 rupiah koboi dari Texas asli 4 meter. Hek dia meter 64. Ya. Kenapa? Itu adalah film dibuat, tapi asli orang Texas enggak seperti itu. Kita cari orang koboi, urung-urung yang menang-menang, hana langsung merumpel. Itu adalah keberhasilan film dibuat untuk membuat seakan-akan Texas itu mengerikan seperti itu. Tapi tidak sampai seperti itu, berbeda dengan negara-negara lain, tidak seperti itu. Kemudian ingin kami sampaikan, masyarakat Muslim Indonesia di Texas, khususnya kota Houston, banyak orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia di sana bekerja di perusahaan minyak. Alhamdulillah mereka berhasil membeli gereja bersama dengan komplek dan juga rumah pasturnya dijadikan sebagai masjid. Jadi gereja yang sudah ditinggalkan oleh jemaatnya dan pastur yang sudah bangkrut, akhirnya dia jual itu. Pasturnya menjual dan dibeli oleh orang Muslim dari Indonesia dan dijadikan sebagai masjid, namanya Masjid Istiqlal. Disitulah masjid pertama yang kami kunjungi. Ya, di kota Houston tersebut. Masjid Istiqlal ini makmur sekali dengan jamaah dari seluruh negeri, seluruh bangsa dari mancanegara. Alhamdulillah, dan di situ nampak tipikal daripada Muslim Indonesia, Islam, gaya Islam di Indonesia seperti apa. Jadi yang menjadi khatib enggak orang Indonesia saja, tapi adalah dari berbagai orang yang punya kapasitas dan kemampuan menjadi khatib, begitu juga yang menjadi imam. Ya, enggak orang Indonesia doang ya. Yang lain hanya misalnya berbeda dengan masjid dikelola oleh saudara-saudara kita dari bangsa lain. Bahkan bahasa juga kadang-kadang mereka pakai bahasa daerah mereka sendiri, tapi di situ tidak pakai bahasa Inggris. Walaupun orang Indonesia pakai bahasa Inggris juga, karena apa? Yang hadir semua adalah muslimin dari berbagai macam, sehingga mereka bisa memahaminya. Dan juga kesan daripada para jamaah yang sholat di situ, pengurusnya itu sangat baik, kemudian sangat santun, ramah. Ini adalah adat kita, adat kesantunan dan keramahan yang mereka dapatkan berbeda dengan pengurus-pengurus masjid di tempat lain. Jadi orang kita Melayu, orang kita Indonesia itu punya kesantunan yang itu keistimewaan yang kita miliki. Adat sopan santun dan penghargaan terhadap orang asing itu nampak di sana. Jadi itu menjadi penghargaan bagi orang luar. Dan ini juga kita bisa sadar bahwa adat kita seperti ini menyena orang asing kan tanya benci, pushit tak mulia ini. Ya, kalau ada orang luar kita tidak kenal datang ke tempat kita, apalagi orang luar negeri beda kulit, beda ini dengan kita, perasaan kita yang pertama kiban, tak bantu kau nah. Tak bantu, tak tanya pemulia. Itu hal yang sangat unik, luar biasa yang ada pada diri kita, berbeda kadang dengan orang lain. Nah, lalu alhamdulillah di kota Houston ini kami ingin sampaikan juga, saya tanya kepada para saudara-saudara kita di sana. Nah, saya tanya, saya mau pergi kena tes. Lunduan kena aja main di kota Houston nyopat mangan yang paling mangan menjadi tempat permainan atau tempat hiburan kota Houston. Pak itu di pantai boleh, kemudian di tengah kota boleh, part yang mana? Kata para jamaah dan juga pengurus di sana, Ustaz, kalau mau di kota Houston pergi bermain atau tempat yang bagus di sini dikunjungi oleh semua orang yang datang dari luar adalah NASA saja.
Sedangkan pantai dan yang lain mereka tidak punya tempat hiburan di kota Houston. Itu kota besar Texas. Tidak punya tempat hiburan yang mereka berlibur atau bersenang-senang, berleha-leha lagi kitanya tajak bak pantai. Hana di kota Houston. Pantainya ada tapi tidak bagus. Yang ada cuma adalah NASA. NASA itu adalah di situ Amerika Serikat. Jadi kita tahu NASA itu tempatnya memang di kota Houston. Saat dulu ketika pendaratan ke bulan dikontrol itu dari Houston. Itu adalah markas besar NASA sampai hari ini. Semua para astronot itu dilatih di kota Houston tersebut. Hanya itu saja. Ya, ingin kami sampaikan apa? Jangan kita pikir ketika ada kota besar berarti mengangkat hiburan lo di sini. Bahkan di Amerika Serikat sendiri ada kota yang sungguh sangat, bahasanya apa, membosankan, termasuk kota Houston. Ada tempat hiburan yang mungkin tempat main judi, nyantai, kasino. Sedangkan tempat hiburan alam, sesuatu yang menyejukkan, menyenangkan bagi mereka, mereka kumpulkan uang ketika berlibur keluar dari kota Houston. Jadi merasakan bahwa kita di Aceh kurang hiburan dulu. Makanya kita kurang produktif, ya. Kurang hiburan kita. Kota Lu Semawai kurang tempat hiburannya. Go Pak Ubiraya kai juga nagro, hana tempat yang tempat hiburan tapi udah produktif loh. Mereka produktif kok hidupnya. Ya. Apakah hanya gara mesti hiburan, mesti karaoke, mesti hana, bukan itu yang menentukan bahwa kita itu produktif atau tidak. Itu pelajaran penting yang kami dapatkan. Ya, mereka produktif, kerja mereka bagus, tapi tempat hiburan tidak ada. Mereka berlibur keluar bahkan. Jadi tidak ada masalah. Kalau ada kota, memang tidak ada tempat spot hiburan di tempat itu, bukan berarti bahwa kota itu kota yang tidak pantas untuk kita diami. Tidak demikian. Gok pinasi menan. Ya. Lalu kemudian Houston, dari kota Houston, Texas, kami berangkat menuju ke Atlanta. Atlanta adalah state yang kedua, state Georgia namanya. Kota besarnya namanya Atlanta. Di Atlanta ini masyarakat muslim kita belum memiliki masjid. Jadi tempat untuk melaksanakan acara bersama kami itu disewa hall. Ada hall disewa atau aula disewa secara khusus untuk buka puasa bersama, kemudian juga untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Jadi sigaunya kumpul. Mereka datang dari sampai 2 jam driving, 2 jam jangan motor untuk tempat acara. Karena mesti bahasa Indonesia orang Aceh, orang Muslim Indonesia di sana, di kota-kota yang banyak. Pelajaran dari kota ini apa? Di situ kami dapatkan betapa bahwa masyarakat Muslim di sana dari Indonesia terkhususnya sangat membutuhkan terhadap siraman rohani, terhadap orang yang bicara tentang Islam, menjelaskan kepada mereka yang menyentuh hati mereka dan ruh mereka. Itu ibaratkan orang sudah haus lama tapi belum mendapatkan air. Ketika kita bicara tentang Islam, kita bicara tentang ayat Allah, tentang Al-Quran yang jarang mereka dengarkan secara langsung, maka itu sungguh suatu yang sangat berharga sekali. Berharga tak. Karena yang datang ke sana kebanyakan adalah mereka masyarakat muslim dari Indonesia, tinggal lama di sana sampai ada yang 20-30 tahun. Dan mereka yang tinggal di sana orang-orang yang memiliki keahlian tinggi, para IT ya, yang memiliki keahlian yang memang kadang nggak terpakai di Indonesia, tapi cuma ada pekerjaan mereka di Amerika. Ketika disentuh masalah itu sungguh sangat luar biasa, mengharukan bagi mereka. Di sini kami dapatkan juga kesimpulan sedikit bahwa kebutuhan, walau bagaimanapun glamornya hidup, uang yang banyak, rumah yang mewah, itu kehidupan mereka alhamdulillah secara materi hana payah pegah terpilih. Tapi kebutuhan terhadap rohani jauh lebih penting daripada materi yang mereka dapatkan. Jadi kalau ada hari ini yang masih mengejar materi baru kemudian tapi ke masalah rohani, nyan salah jalan, sesat. Ilun
Ada aja nak watai kapai kerja mandum gaji kapai, baru kemudian sembahyang subuh baru dah fikir mangai tanya hana payah dom hana payah le tu fikir, baru dah fikir subuh. Orang di sana mau pergi solat subuh saja ya, untuk cari masjid mereka harus jalan 30 menit paling cepat. 30 menit jalan itu artinya naik jalan tol 30 menit per jalan tol pun padu kilo. Menyadari lo semuanya 50 menit tak jalan tol hodro. Ubiru yang gini. Untuk dapat masjid solat subuh, kami mencoba untuk memang solat subuh di masjid. Pada saat kami pergi itu adalah kondisinya sedang musim dingin masih ya, sampai kami pulang dari Toronto itu 5 derajat. 5 derajat. Ketika kami minta untuk solat diantar ke masjid, nyo kira-kira lagi nyo lebih nah urun ya masjid ni. Kemudian jio ulang 20 menit 15 menit driving ya. Kira-kira ada yang pergi solat dengan kita nyo cuma lepet lagi di Amerika lampun urus sembahyang ya. Kalau pi jio ubat aja long ya. Subuh long nah urus sembahyang. Alhamdulillah, rata-rata masjid subuh yang kami jumpai itu setengah bahkan lebih jamaahnya. Nyan di Amerika. Untung kehuronyo lebih di tengah masjidnya, man kata lu deh. Tapi bocor hati kali dikali. Benar, nyo baru kalinya orang tunggu lagi nyo, baru kan. Kau bocor hati ya. Ketika masjid begitu juga ketika solat tarawih malam ya, ketika solat tarawih malam selama 1 bulan kami dapatkan di beberapa masjid di beberapa state itu enggak berlaku istilah di tempat kita, yaitu kalau di awal banyak penuh orang kemudian di akhir menciut, itu enggak berlaku di sana. Nyahana ide bulan Ramadan secara full itu adalah jamaahnya tetap. Bahkan di akhir itu bertambah lagi karena orang i'tikaf. Itu di Amerika. Kebanyakan solat mereka adalah solat tarawih, kebanyakan masjid itu kebanyakan masjid. Walaupun ada yang bukan seperti itu 20 rakaat. Ya, solat tarawihnya 20 rakaat, 23 rakaat. Bacaannya apa? Qul bacaan bukan 1 juz. 20 rakaat 1 juz lagi. Kira-kira tatahing ulung Amerika ni. Perle tatahing 20 rakaat sijus ki banjara. Ya, monya 8 rakaat tu hana payah begale ju mahayo ju ya. Sijus ya. Kebanyakan masjid yang kami jumpai itu 20 rakaat dan mereka 1 juz bacaannya. Di sini kami simpulkan bahwa betapa penting, betapa butuhnya hajat mereka terhadap ruhani mereka bulan Ramadan itu mereka dapatkan. Dan kita tidak dapatkan kondisi itu kecuali di masjid saja. Kalau di luar nggak ada kita lihat suasana bulan Ramadannya. Itu tantangan kita puasa di negeri orang yang minoritas kita di sana. Keluar masjid hana bulan puasa. Di dalam masjidlah kita jumpai kegiatan bulan Ramadan, buka puasa bersama yang semarak, orang i'tikaf yang banyak dan juga orang qiyamul lail yang banyak, membludak dan penuh masjid. Itu nampak sekali kami dapatkan di sana, alhamdulillah. Kemudian kami ada sedikit cerita di Chicago, di Atlanta, Georgia. Ini nggak ada di state lain. Apa itu? Orang Amerika itu sudah menjadi adat mereka blow judi, blow buntut, blow limboy, nyan adat awalnya memang hanya tak boleh. Itu mereka sudah kerasukan. Punya orang Aceh maaf cakap suka kopi, orang sana suka judi. Kiban galak punya hana kenang judi uranyo, lagi orang Aceh hana kenang kopi bengah lo. Georgia itu jadi pom bensin di Amerika, tentu ya. Dia cerita supaya hanya le pengalaman baju dengan negara bahwa pom bensin di sana semuanya ada minimarket. Setiap pom bensin lagi yang minimarket. Minimarketnya tempat mereka jualan judi, tempat jual nomor. Dan laba daripada pom bensin dengan laba judi, lebih besar laba judi mereka jual di pom bensin daripada laba pom bensin. Menang gak akui oleh orang ini. Itu mengherankan, mencengangkan. Betapa berarti lebih daripada galak ke kopi Aceh awalnya galak judi. Ya.
Di state Georgia ini, yang menjual judi atau jual buntut, jual nomor itu adalah pemerintahnya langsung. Beda dengan tempat lain dipegat le pihak swasta lah, perusahaan. Tapi punyanya mana? Pemerintah langsung yang publio judi. Nah, nanti masyarakat yang rugi daripada judi ini, ya, uang daripada judi itu dipakai untuk beasiswa S1 mahasiswa state Georgia. Ini yang kami dapatkan berbeda dari tempat lain. Sehingga ada yang tanya jamaah di sana, Ustaz, apa hukumnya kami dapat beasiswa anak kami tapi dari judi hijau oleh pemerintah, akibat hukum kuliah tempatnya? Apa hukum kuliah di tempat kami, anak-anak kami dapat beasiswa dari judi? Itu memang dijelaskan, Pak. Sudah jelas, hana ragule, memang dari judi itu. Jadi akhirnya yang belau judi semakin semangat pakai donasi juga. Hai hana-hana menang ke kan nanti pula aja pun enak hari juga. Kamu menang lo, ya. Kamu campur lawa. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Allah sampaikan bahwa innal khamr wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan ini, ya, bahwa maisir ini, judi ini betul-betul najis daripada perbuatan syaitan, fajtanibu, nyan betul-betul memangnya penyakit sosial di masyarakat. Kebanyakan yang beli judi itu bahkan adalah dari pensiunan yang hana boleh harapan merompok 1 miliar 3 belau, ya, itu kebanyakannya mereka adalah yang melakukan demikian. Saudara yang dimuliakan Allah, di Amerika pengakuan daripada masyarakat kita di sana untuk sekolah S1 itu mahal sekali. Walaupun orang Amerika sendiri SD, SMP, dari TK sampai SMA itu free semua. Hana payah bayar apa. Bahkan diservis habis-habisan. Menyahana peng, hijau peng. S1, S2, S3 enggak ada cerita. Itu harus bayar. Orang tua yang sanggup menyekolahkan S1 anaknya itu menunjukkannya orang kaya juga. Ustaz, kalau ada orang tua yang sanggup menyekolahkan anaknya, membiayai S1 anaknya, itu orang kaya di Amerika. Orang daun citinya aja dong, yang nemputi pula S1 anak daun ke daun citinya aja dong. Hanan adalah kepeng bak orang lain, tapi nemputi pula dengan baju-baju neraih demi anak leh S1. Nah, ramai rata-rata dengku. Nya orang kaya arona. Kan, ilon kan kaya dengku kasih. Igop untuk ijo sikula, di sikula anak S1 nyan mesti orang kaya. Kalau enggak akan sanggup. Mahalnya bukan main. Nyan syukuri betul bahwa anak kita S1 di negeri kita, walau kualitas negeri kita, tapi itu adalah free, mudah untuk bertanya. Di Amerika mahal, sehingga akhirnya pemerintah state Georgia ini membuat inovasi pengjudi karena dumnan urang galak ke judi, akhirnya dijadikan sebagai beasiswa sehingga sekolah S1 di state Georgia nyampe cedera lalu yang dimuliakan Allah. Nah, bagi mana kan enggak semua orang tua di Amerika sanggup menyekolahkan anaknya, Ustaz. Betul, enggak semua mereka sanggup menyekolahkan S1. Apa yang terjadi? Anak-anak yang sudah masuk S1 ngambil kuliah, akhirnya mereka ambil ada pinjaman dari pemerintah. Pinjaman untuk sekolah, untuk kuliah, student loan ini. Oh, hebat tak awaknya? Karena apa? Nah, pinjaman dari pemerintah. Hayu tak pemerintah awaknya? Ya, menan tanya fikir. Tapi ketahui di belakangnya apa? Anak-anak setelah sekolah, kuliah selesai S1, mereka wajib membayar pinjaman pada negara. Ketika mereka wajib membayar, artinya setelah kuliah mereka wajib kerja. Memang pekerjaan banyak tersedia kerja mereka. Dengan jumlah uang yang banyak yang harus mereka bayar, baik cerita ngurun cili. Saya enggak ada urusan dengan ayah ibu. Ayah dan ibu enggak membiayai saya urusan hidup saya sendiri. Saya berhutang dengan negara, jangan atur-atur hidup saya. Ben atur-atur dia belum. Gimana? Hebat tak negaranya? Ada apa? Naik biasa pinjaman untuk sekolah. Setelah itu, jangan atur-atur hidup saya. Ilun wajib, saya wajib harus membayar utang besar untuk negara. Akhirnya untuk dapat S2 sulit bagi orang-orang Amerika, anak-anak kita di sana. Kenapa?
Ada 1 miliar, 2 miliar yang harus mereka bayar. Dengan apa? Dengan kerja. Terikatlah dia setelah kuliah dengan pekerjaan demi membayar hutang yang besar. Pekerjaan banyak, tapi kondisi yang bekerja adalah orang tercekik. Nyoba tanya, alhamdulillah setelah S1 ana mai tanya hana kerja dong pakai hana payah bayar hutang dulu. Jauh pokok di dia kedai kopi bangala ai hiwa malam hana menjalan pakai begitu free hidup ini. Ayahku telah membiayaiku, tidak ada hutang dalam hidupku. Hoya ija hoya tro ija. Syukuri hidup kalian di sini, adik-adikku yang kalian kuliah hari ini. Ibunda ayah kita membiayai dengan air mata mereka, keringat mereka, memberikan kita kebebasan hidup yang luar biasa. Kira-kira mana lebih mampu untuk berinovasi anak-anak kita di tempat yang mereka free hidupnya atau yang mereka kesulitan demi untuk membayar hutang bagi negara? Toh yang mengaudit. Nyan, buta teh wujud. Kondisi demikian adanya. Kemudian lanjut cerita, nyor nyata cerita kan Ciploh Bosted lon tuan ja. Kan Ciploh Bosted apakah 5 minit mentang ka paduk. Ya. Cauro le dulu. Tapi ibrah-ibrah sedikit ingin kami sampaikan sampai hanan depe. Kemudian di Chicago, kota Chicago, kami tinggal di rumah salah seorang jamaah ataupun pengurus masjid ataupun ya saudara kita yang menjamu kami. Dia tinggal di kampung Yahudi, kampung Yahudi Ortodok. Artinya bahwa di kampung itu lagi kampung Paluh ke orang Islam mendung. Kayaknya mana? Kampung punya ke Meria Paluh, orang Islam mendung. Yang na orang non Islam Siro 2 hana pino menyaide nyo si urang yang kampung Yahudi mendung yang kan Yahudi si Siro 2 yang Siro 2 nya nyo ke syara kita nyo. Dan saya tinggal di rumah itu. Di situ kontak pertama saya dengan kampung orang Yahudi. Tapi Yahudi kan Yahudi biasa, Yahudi Ortodok yang di panjang samping. Kau likut panjang di samping. Ya, yang merek-rek samping ya. Ya. Apa yang kami dapatkan? Kami datang hari itu hari Jumat. Besoknya kan hari Sabtu. Hari Sabtu hari ininya orang Sabat apa? Hari Sabatnya orang lagi Jumat pada-padanya. Saya lihat biasanya rumah ibadah di sana, gereja atau masjid itu diwajibkan mesti punya parkir yang luas. Kalau enggak boleh beroperasi sebagai tempat ibadah. Tapi sinagognya orang Yahudi nama tempat ibadahnya sinagog. Sinagognya orang Yahudi di kampung itu lagi menasah pada bagiannya di pojok sinagog. Seperti menasah musola di tempat kita. Tidak punya tempat parkir. Ini menjadi pertanyaan tuan. Apakah ada tempat parkir awalnya? Kan katanya setiap rumah ibadah mesti punya tempat parkir. Tapi sinagog ini nggak punya tempat parkir. Kebanyakan sinagog seperti itu. Lenyan uro Sabtu terjawablah pertanyaan ini. Ya. Ketika hari Sabtu saya lihat awalnya itu biar berombongan aja, ya, me promo untuk sinagog. Menjandeng aja anak ipi banyak matang kapanya karena sunnah menurutnya banyak samping ya. Jadi pergi anak-anaknya keluarganya dibawa ke sinagog dan penuh jalan ramai aja gerombongan aja. Saya tanya ini kenapa mereka semua jalan kaki ke masjid ke sinagog? Luntanya Mbak Syara yang memang kan dia 25 tahun sudah tinggal di tempat itu. Oh ya Ustaz, ini Ustaz perlu tahu sedikit bahwa orang Yahudi ini mereka dilarang pergi ke sinagog memakai kendaraan, tapi harus jalan kaki. Nah, apakah dengan jalan kaki ini menjadikan sinagog itu sepi? Hana urungja penuh tunggu sampai luar. Nyanja enggak hanya kendaraan kenan, sehingga mereka tidak perlu tempat parkir. Menyatayuja masjid BM kendaraan kiban kira-kira. Hah? Penuh masjid.
Syederalun yang dimuliakan Allah, semangat ibadah awak Yahudinya untuk menjaga identitas agama ni nyoh ke yang luar biasa, perletanya belajar. Orang Yahudi ini saya dapatkan lagi nanti mereka di Brooklyn. Brooklyn itu ada kampung Yahudi ortodok paling besar di Amerika, Brooklyn. Kami naik kapal penyeberangan seberang sungai Brooklyn. Itu taek mestiga dengan awaknya. Na uragam. Orang Yahudi yang menjaga agamanya dengan baik, udang inang ni pakai baju sopan. Hidup. Rambut mereka tutup, sebahagian mereka pakai rambut palsu, bukan rambut asli, karena dalam ajaran mereka rambut wanita tidak boleh nampak, tapi kalau rambut palsu boleh. Ya. Rambut palsu je, asli hanya tu. Ya. Pakai baju manduk sopan, tidak ada yang terbuka kecuali mungkin lehernya sedikit. Tapi sopan mereka. Ketika di atas kapal nyan getanya yang agam hanya duduk dengan urinang mekleh uragam urinang Yahudi mi perahaba ngantanyo hana ingin atau mentanyo hana pocit ibah muka di perahaba urinang awaknya hana ingin mana dia tanya iblis tak lo icot tanyo hana ibah muka ha ingin ngote tanyo urinang uragam duk ngagam, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, enggak boleh duduk. Yang Yahudi dulu. Ku perlejit lagi orang Yahudi dia. Ya. Itu di Amerika, di New York. Mereka mampu untuk menjaga apa? Menjaga identitas adat keagamaan mereka itu di tengah kota yang seperti itu. Apakah kita di Aceh nggak mampu? Kita nggak hidup di tengah orang lain yang hana sama dengan ajaran kita, hana. Kita hidup di tengah masyarakat kita ini. Maka menjaga identitas syariat kita, adat istiadat kita, itu adalah keharusan syahralun yang dimuliakan Allah. Yahudi saja mereka sanggup menjaga ibadah mereka, sinagog mereka. Anak-anak mereka sering dibawa untuk tempat ibadah sehingga adat istiadat mereka terus lestari di sana. Maka kita juga begitu. Kalau ingin agama Islam ini lestari, adat istiadat kita lestari adanya, wariskan itu, nampakkan itu kepada anak-anak kita hari ini. Bawa anak-anak kita ke masjid supaya nanti ada yang mewariskan masjid ini. Bukan cuma kita membangun, tapi bangun juga jamaahnya. Bawa anak kita ke masjid. Adat istiadat kita yang syar'i ini, yang syariah, banggalah dengan syariat itu. Banggalah dengan adat istiadat kita yang sesuai dengan identitas kita. Kan cuma orang Islam yang jaga identitas, orang Yahudi juga mereka menjaga identitas mereka dengan baik, walaupun di tengah kota metropolitan, kota besar yang seperti itu, mereka minoritas juga di tempat itu, tapi sanggup mereka jaga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin sampaikan, syariah ini adalah jiwa ruh masyarakat Aceh. Jadi segala hal yang bertentangan dengan syariah itu bertentangan dengan identitas kita, budaya kita, keyakinan kita. Maka kami mengharapkan, kemarin yang terjadi, ada upaya daripada tokoh-tokoh di Aceh ingin agar supaya LKS ini dibatalkan, kemudian nanti masuk konvensional kembali ke Aceh. Setuju tidak? Akan kembali lagi bank konvensional setelah kita berupaya, dan upaya ini tidak pernah dilakukan oleh orang. Ini luar biasa loh. Aceh pertama sekali menerapkan kanun syariahnya di bidang ekonomi. Bank konvensional tidak boleh ada di sini, yang boleh ada bank syariah saja. Itu enggak ada di seluruh pemuka bumi ini di Amita kecuali di Aceh saja. Setuju tidak? Kalau seandainya belum 2 tahun ini dilaksanakan, ada memang kekurangan, bukan kekurangan yang diperbaiki, tetapi kanunnya yang dirusak. Setuju tidak? Masyarakat Lok Semawe, kalau boleh saya katakan, masyarakat Lok Semawe, setuju tidak kalau bank konvensional balik lagi ke Aceh? Tidak. Yang saya dengar di sini tidak. Tolong dipotong ini sebentar, bahwa saya tanya sekali lagi, atas nama masyarakat Lok Semawe boleh tidak saya katakan ini? Boleh, boleh. Ini masyarakat Lok Semawe sendiri yang bilang
boleh tidak atas nama masyarakat luas Mawai kita katakan, boleh tidak bank konvensional balik lagi ke Aceh dengan cara merubah kanun itu supaya memudahkan bank ribawi itu masuk kemari? Boleh? Tidak. Masyarakat luas Mawai mengatakan tidak. Pertimbangkanlah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau seandainya kalian orang mukmin, Allah katakan tinggalkan sisa-sisa riba, bukan mencari dan membuka pintu riba. Fatwa MUI Indonesia sudah jelas bahwa bunga bank itu adalah riba. Maka carilah pintu lain, cara lain untuk supaya terhindar daripada riba. Maka bagi tokoh-tokoh kami di Aceh, pemerintah Aceh juga, kami menginginkan syiarkan dan pertahankan semangat syariahnya orang Aceh. Janganlah hanya gara-gara kekurangan bank syariah, bukan bank syariahnya yang diperkuat, tetapi kanunnya yang dirusak, akhirnya nanti bank ribawi masuk kembali ke Aceh. Kami justru dari rakyat menginginkan bank syariah ini diperkuat. Kalau satu bank tidak cukup, maka bawa bank lain, buka cabang yang banyak. Ada 7 bank Islam syariah di Aceh, maka perkuatkanlah bank syariah yang lain. Yang rusak diperbaiki, kanunnya tidak rusak, tapi operating kanun itu ataupun banknya yang rusak, kenapa kemudian kanun yang dipretelin? Setuju? Setuju. Nah, lebih daripada setengah jam, saya janji tadi setengah jam, ya. Baik, ya. Di akhir daripada ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin sampaikan kepada anak-anak muda khususnya. Pengalaman kami terakhir di sana adalah untuk berdakwah di Amerika, siapa saja bisa. Bahasa Inggris itu adalah kebutuhan hari ini. Jadi janganlah dipikirkan bahwa nanti ada pilihan mau Arab atau Inggris. Arab dan Inggris kewajiban itu. Kalau ingin suara kita didengar, pakai bahasa Inggris untuk seluruh dunia, untuk memahami Islam kita selaku agama kita, identitas kita itu dengan bahasa Arab. Maka Muslim kita mesti jadikan sekolah-sekolah kita di sini, anak-anak bukan milih Arab Inggris, tapi Arab dengan Inggris memang kaji ke bahasa mereka yang mereka pelajari di sekolah. Itu kebutuhan hari ini. Maka mari sekolah-sekolah perkuat bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan pegang bahasa kafe, tapi itu bahasa manusia hari ini, yang dengan itu kita bisa memberikan pengaruh besar kepada dunia. Itu kebutuhan. Mudah-mudahan ke depan akan banyak daripada masyarakat kita, anak-anak kita yang mampu berdakwah sampai ke Amerika, dan perkembangan Islam di Amerika alhamdulillah semakin hari semakin banyak, dan banyak sekali tempat yang kami kunjungi, kebanyakan masjidnya adalah gereja yang dibeli menjadi masjid. Gereja dibeli menjadi masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah. Secara umum kami sampaikan, Islam semakin naik di Amerika dan begitu juga di Kanada. Hari ini banyak, kalau kita mau cari church for sale, gereja untuk dijual, ada web khusus untuk jualan gereja. Ada web khusus untuk jualan gereja. Kenapa demikian? Karena gerejanya nggak ada lagi, yang jamaahnya sudah tidak ada lagi, walaupun di tengah kota. Kota Toronto, kami dapatkan kota Toronto, kota paling besar di Kanada, itu masjid pertama kota Toronto itu berada di tempat yang paling elit, dan itu adalah gereja yang dibeli oleh masyarakat Muslim di sana. Tahun Paduk, tahun 80-an, karena gereja Yai Pulau. Ya, bayangkan. Maka hari ini siapa saja ada masjid yang terbengkalai, tidak ada orang yang pergi ke situ, itu persis seperti lagi. Dengarkan sekali lagi. Di Amerika gereja itu dijual karena tidak ada jamaah lagi yang pergi ke situ. Tunggu imam atau pastor awalnya pihana sanggup beli begitu. Maka kalau ada masjid di Aceh yang terbengkalai, tidak ada jamaahnya di situ, silakan melanjutkan ke ronda.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Berdoa lagi maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih fasada qulubina. Allahumma aslih fasada qulubina waj'alna bi rahmatika ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.